Ya, terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Izin share screen, J. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu Guru. Ya, baik. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi. Pagi, kalian tadi sehat semua? Sehat, baik. Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Iya. Sip. Iya Mbak Desi. Anak-anak, sudahkah kalian Bu Guru ingatkan ya? Sudahkah kalian mengisi absen di presensi yang sudah berani? Ya, Bu. Sudah, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang makanan sehat tema 3. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, dan pembelajaran 4. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, Mas Irul, silahkan doanya dipimpin terlebih dahulu. Ye. Teman-teman semuanya mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Anak-anak, Bu Guru ingatkan bahwasannya ketika kita di era pandemi ini, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini apa saja anak-anak? Yuk sebutkan yuk. Yang pertama, jangan lupa memakai masker. Kemudian cuci tangan, Ibu. Pakai sabun atau kita bisa menggunakan hand sanitizer. Oke, kemudian ayo biasakan kita makannya di rumah ya anak-anak ya. Makan di rumah dengan masakan yang matang, stay at home. Dan kalau sakit, cepat-cepatlah kita pergi ke dokter. Jangan menunggu, jangan menunda. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama gangguan organ pencernaan di sini yaitu diare dan bagaimana cara mengobati diare tersebut. Yang kedua, kalian akan belajar tentang ciri-ciri bahasa iklan media elektronik dan bentuk-bentuk pola lantai tarik. Nah, tujuan pembelajaran yang Bu Guru harapkan, kalian dapat menganalisis penyebab diare dan cara mengobati diare dengan tepat. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis ciri-ciri bahasa iklan media elektronik dengan benar. Dan dapat menganalisis bentuk pola lantai tari dengan benar. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita tepuk semangat dulu ya. Bisa anak-anak? Tepuk semangat. Semangat harus cepat, Bu. Semangat. Iya, oke. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, sekarang Bu Guru tanya, sudahkah kalian sarapan pagi pada hari ini? Yuk, siapa yang sudah sarapan? Angkat tangan. Saya, Bu. Saya, Ibu. Saya, Ibu. Sama apa? Sarapan sama Nasi goreng. Wah, nasi goreng. Mas Irul? Sarapan belum, Bu. Tadi cuma makan tahu goreng aja. Oh iya.
Mbak Mut, Saya sayur belum kemarin, Bu. Sarapannya pakai sayur kemarin, Bu. ya, Nasinya belum mateng, Bu. Kok pada aku ya urung mateng lho Pak Irul. Sama telur Bu Guru. tadi Ibu dibantu ya anak. Ini mau kemana? Nanti. Nanti. Rasa sih bingung di sekolah. Anak-anak. Gak bisa apa? Gak bisa Sekarang duduk, lenggah. Yuk tak kasih. Ini tak bagi. Kalau udah nanti tak bagi Bu. Bu Eni. Maaf. Bu Eni. Astagfirullah. ya, ini tunjukkan kelompok makanan mana yang kamu pilih. Ayo, kira-kira kelompok makanan yang mana yang kalian Krim Bu. Es krim, Bu. Donat, Bu. Donat, Bu. Bu Guru punya. Ini apa anak-anak? Ini ada buah melon. Nah, ada roti. Nah, buah melon dan roti. Kemudian Bu Guru juga punya. Ini apa anak-anak? Ini adalah Ciki. snack ciki. Ya, ciki itu mengandung apa? Mengandung micin, penyedap rasa dan pengawet. Tapi ino Bu Guru. Ino banget. Itu aku suka. Nah, baik anak-anak, di antara makanan yang ada di sini gambar, makanan mana yang kalian pilih? Kalian memilih kelompok makan yang mana? Yang sayuran dan buah atau yang es krim, kemudian ada permen, coklat. Kalian memilih yang mana anak-anak? Es krim Bu Guru. Coklat, Bu. Enak Bu. Iya, Enak banget Mas Bu. baik. Permen, Bu. Kalian makan itu sebaiknya adalah makanan yang sehat. Di bagian ini anak-anak, ini adalah kelompok makanan bergizi. Seperti ada sayuran, ada buah, ada telur. Ini adalah makanan sehat. Sedangkan di gambar yang sebelah kanan ini adalah makanan yang tidak sehat. Nah, seharusnya yang dipilih yang mana? Yang makanan Yang enak, Bu. iya yang enak. Makanan sehat itu juga enak. Sayur, buah itu enak anak-anak. Bu, rotinya kan dari telur, Bu. Iya, makanan sehat itu wajib kita pilih karena makanan sehat itu mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, anak-anak, pencernaan kita ini bisa mengalami gangguan. Salah satu faktor yang menyebabkan gangguan pencernaan ketika kita makan makanan yang tidak sehat. Iya. Sehingga penting sekali untuk kita makan makanan yang sehat. Bu, boleh tidak makan permen, boleh tidak makan es krim. Boleh, asal tidak sering. Ayo siapa di sini yang giginya masih keropos, masih gigis? Ayo siapa? Saya Bu, aku senengnya permen. Sukanya permen. Boleh tapi jangan sering. Baik. Nah, sekarang siapa yang mau membaca teks percakapan di sini? Siapa yang mau menjadi Lani? Saya Lani Bu. Iya. Saya Dayu, Bu. Saya. Sekarang Mbak Mut sebagai Lani, Mas Irul sebagai Dayu ya. Yuk silahkan dibaca. Aduh, perutku sakit. Aku buang air besar terus-menerus juga. Ya. Suaranya kok putus-putus. Wah, kenapa, Lan? Sepertinya aku diare. Apa yang menyebabkan kamu diare? Kemarin aku jajan sembarangan. Sebelum makan, aku belum cuci tangan. Nah, ya.
Ayo kita ke ruang KS. Kita tanyakan kepada Bu Guru bagaimana cara mengobati diare yang kamu alami. Iya, tadi. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mas. Bu, tapi aku malu Bu kalau ke ruang UKS sama perempuan. Ya, nanti ditemenin sama Mas Huda ya, Mas Irul. Ya, dari percakapan Lani dan Dayu. Ya Bu, siap. Lihat bahwa siapa yang sakit perut? Yang sakit Lani, perut? Bu. Lani, Bu. Lani. Karena dia Tidak cuci tangan, Ibu. belum makan, tidak cuci tangan, sehingga perutnya mengalami diare. Oke, kita lanjut ya. Ayo perhatikan video gangguan pencernaan. Ding anak-anak. Bisa terdengar suaranya? Bisa, Bu. Tidak dengar, Bu. Mangke nek bar berteceng kok tak rono wae, Pak. Jadi ngapunten aku gak berteceng iki saiki gak direkam. Ya, Bu. Ya, setelah melihat video tersebut, nah anak-anak tadi kan sudah menyimak video gangguan pencernaan. Nah, mari kita menganalisis gangguan pada organ pencernaan dengan mengisi LKPD yang sudah Bu Guru bagikan kemarin ya anak-anak. Oke, nah coba gangguan apa yang dialami oleh Boy tadi anak-anak? Gangguan apa tadi? Perutnya mulus. Diare, Bu. Diare. Oke, lanjut ya. Iya, pinter. Nah, sekarang tahukah kalian apa penyebab diare? Diare itu ditandai dengan encernya tinja atau feses yang Apa itu, Bu? dikeluarkan atau Apa tuh, Bu, itu? feses atau tinja itu Oh, kotor. Ya, benar. Ya kotoran yang kita keluarkan saat kita buang air besar di kamar mandi atau di WC ya anak-anak. Nah, penyebab diare itu macamnya banyak sekali. Ada yang karena infeksi virus. Nama virus penyebab diare apa anak-anak namanya? Namanya Rotavirus. Virus, iya. Kemudian ada juga penyebab diare karena infeksi bakteri dan parasit. Contohnya tadi, si Lani yang sakit perut karena dia makan tidak cuci tangan dulu. Akhirnya makanannya terkena bakteri. Nah, makanan yang kena bakteri itu tadi dimakan sama Lani sehingga dia terkena diare. Kemudian ada lagi karena alergi makanan, penyakit usus, dan stres itu ternyata juga memicu diare. Stres itu apa tuh, Bu? Stres itu banyak pikiran ya anak-anak ya. Nah, iya Bu. Banyak tugas saya Bu, stres Bu. Oh, banyak tugas ya. Bu Guru ngasih tugasnya banyak. Oh, ternyata kebanyakan ya tugasnya. Besok Bu Guru kurangi ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Gejala diare. Gejala diare itu apa saja anak-anak? Yang pertama, buang air besar. Buang nya encer. Sering kram perut, kemudian nyeri perut. Terkadang kita yang terkena diare itu bisa demam. Nah, kasihan ya Bu. saat kita buang air besar ya, itu nanti ada darahnya dan perutnya kembung. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Iya. Nah, anak-anak, bagaimana cara mengatasi gejala diare? Ada yang tahu anak-anak? Ke dokter Bu. Iya, ke dokter. Sebelum kita ke dokter, kita minum banyak air ya.
Ya, kemudian ingat ya, makan makanan sehat yang rendah seratnya. Seperti pisang, nasi, kentang. Itu nanti bisa menghambat diare. Kemudian hindari anak-anak makanan yang membuat diare semakin parah. Seperti pisang kacangan, brokoli, paprika, sayuran hijau. Minum obat diare dan yang paling utama ketika kita belum ke dokter, pertolongan pertama yaitu dengan minum larutan oralit. Ada yang tahu apa itu larutan oralit? Tahu, Bu. Sudah pernah membuat anak-anak? Anak-anak sudah pernah membuat belum? Belum, Bu. Baru tahu, Bu. Nah, ini Bu Guru ada video cara membuat larutan oralit. Nah, disimak dulu ya. Suaranya mana, Bu? Ini sudah paling keras itu. Nah, mari kita simak cara membuat oralit. Ini ada setengah sendok teh garam, 6 sendok teh gula pasir, 1 liter air hangat, pisang. Cara membuatnya, campurkan garam, gula pasir, dan air hangat. Kasih teh nak, Bu. Wah, nanti nggak sembuh-sembuh diarenya. Mengapa anak-anak kita memakai air hangat untuk membuat oralitnya? Biar cepat larut, Bu. Ya, pinter Mas Irul, biar supaya cepat larut. Pisangnya untuk apa, Bu? Pisangnya ini sebagai kaliumnya. Jadi bisa dimakan, dicampurkan, atau dimakan setelah atau sebelum minum larutan oralit. Ya, Bu. Nah, dari melihat video tadi, ayo bersama kelompokmu atau mau bersama orang tua saja ya. Ayo kita membuat larutan oralit. Alat dan bahannya kemarin Bu Rani sudah beritahu kalian untuk menyiapkannya melalui WhatsApp group. Oke, nah sudah ayo kita membuat dulu. Sudah jadi anak-anak larutannya? Sudah jadi kan? Oh, sudah diicip rasanya? Rasanya lucu, Bu. Oh, rasanya lucu. Iya. Nggak enak, Bu. Aneh, Bu, rasanya. Tapi kalau sama obat. Aku suka pisangnya, Bu. Oh, suka pisangnya boleh. Baik. Oke, nah anak-anak, apakah kamu pernah mengalami gangguan pencernaan? Iya, Jika pernah. Bu. Jika pernah, apa yang kamu lakukan untuk menyembuhkan rasa sakit di perutmu itu? Tidur, Bu. Kayu putih. Nah, tadi kita sudah ya membuat larutan oralit. Nah, adalah selain membuat larutan oralit, obat diare yang lain itu banyak sekali. Banyak sekali ya iklannya ya anak-anak di televisi itu ya. Nah, bagaimana bahasa iklan pada media elektronik? Nah, kita sekarang melihat. Yuk perhatikan, ini ada video tentang obat diare, diapet. Nah, bisa terdengar anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Nah, masih ingat tidak kalian tentang iklan ini? Masih, Bu. Itu perang tuh, Bu. Iya, benar. Iya, baik anak-anak. Iklan obat diare yang kalian lihat itu merupakan contoh iklan apa anak-anak? Iklan di media Iklan elektronik. iklan Di media televisi, Bu. ya, itu bisa
disiarkan atau di radio, di televisi, dan di internet. Iklan elektronik itu iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Nah, bagaimana ciri-ciri bahasa iklan yang baik anak-anak? Ya, yang pertama pilihan kata yang digunakan itu menarik, tepat, logis, dan sopan. Oke, lanjut saja ya. Nah, anak-anak selain minum obat, bagaimana cara menjaga kesehatan organ pencernaanmu? Ayo. Apakah melakukan aktivitas olahraga atau menari dapat membuat tubuh kita menjadi sehat, anak-anak? Bisa tidak? Bisa. Bisa. Siapa di sini yang suka menari? Saya. Iya, Mbak Mut suka menari apa? Aku suka nari, lihat di TikTok itu loh Bu Guru kalau aku. Bisa. Kalau Mbak Desi suka menari apa? Jaipong, Bu. Aku sering lihat. Kalau Mas Aku sering Firul, lihat TikToknya. TikToknya siapa? Mbak Mut ya? Oh iya. Saya suka. TikTok ya? Ya, Kalau Mas Firul bisa menari tidak? nggak bisa Bu. Saya bisanya pencak silat Bu. Oh, pencak silat. Mbak Yulia pasti pintar menari ya. Mbak Yulia pintar menari. Bisa, Bu. Tari piring, Bu. Piring. Iya, Iya, Bu. Nah, saat kita menari, kita itu menarinya ada pergeseran ya. Nah, kalian tahu tidak apa itu pola tari? Pola lantai pada tari. Pola lantai pada tari itu adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan. Nah, anak-anak coba sekarang Bu Rani tanya, pola lantai itu ada banyak macamnya. Apa saja coba? Mbak Mut, pola lantai itu apa saja? Kan aku baca di kemarin bukunya ya Bu, ada pola lantai vertikal atau lurus gitu. Terus Ya. ada namanya horizontal. Ya, kemudian Mbak Nur Aini, tahu tidak pola lantai itu apa saja? Pola lantai itu ada pola lantai vertikal, lurus, horizontal. Iya, baik. Iya, pinter. Diagonal dan garis. Terima kasih. Nah, anak-anak. Siapa yang suka menari tadi? Banyak ya di sini yang suka menari. Nah, pola lantai apa yang sering kalian gunakan untuk menari? Tadi yang suka menari jaipong siapa? Ayo. Mbak Desi. Saya, Bu. Ya, Mbak Desi biasanya kalau menari jaipong pakai pola lantai yang mana, Mbak Desi? Zigzag, zigzag, zigzag. Oh, zigzag, pinter. Nah, baik anak-anak, pola ini ada contoh pola lantai pada tarian vertikal. Nah, ini ada tari apa saja di sini? Ada tari Sama. Nari saman. Saman, Bu. tari Aceh, ada tari sekapur sirih. Nah, ini tari sama ini. Nah, ini ada tari sekapur sirih. Pola lantai dari Lampung ke Jepang. Ini ada juga tari pendek. Siapa yang tahu tari pendek itu dari mana? Dari Bali, Bu. Dari bagaimana pola lantainya? Melengkung, Bu. Melengkung ke depan. Nah, satu lagi ini tadi yang suka menari piring, tari piring siapa tadi? Ayo. Saya, Bu. Nanti Mbak Yulia kalau menari piring, tari piring ini pola lantainya garis lurus. Garis lurus. Depan. Oke. Nah, anak-anak, fungsi pola lantai pada tari itu untuk menciptakan kekompakan
supaya tariannya lebih indah dan membentuk ya. Kemudian ini ada tari guci. Kita lanjut saja ya, pre-memori. Nah, setelah melihat video tari guci, analisislah pola lantai pada tari guci. Kita lanjut ya, pre-memori. Nah, coba siapa yang mau mempresentasikan? Tadi ada beberapa pola lantai yang ada pada tari guci. Yuk, siapa yang tahu? Kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Kelompok Mbak Desti. Iya, Bu. Ada pola horizontal tadi, Bu. Pinter, apa lagi? Ada pola lengkung. Diagonal, Bu Guru. Iya, pinter. Mbak Ika, polanya apa saja tadi Mbak Ika? Nah, Mbak Ika. Pola miring, Bu. Pola miring, ada tidak pola miring anak-anak? Narinya tadi miring-miring, Bu. Oh, yang itu namanya pola lantai apa anak-anak? Diagonal. Ya. Oh, diagonal toh. Oke. Nah, anak-anak. Kita sudah belajar hari ini ya. Nah, supaya Burani tahu kalian itu tingkat pemahamannya seperti apa kalian bisa memahami benar-benar materi ini, nanti kalian mengerjakan tes formatif di Google Classroom. Linknya sudah Burani bagikan. Nanti tinggal diklik ya. Jangan lupa tulis nama dan nomor absenmu. Oke, yuk. Sekarang kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini anak-anak. Ya, betul. Kita sudah mempelajari tentang faktor penyebab diare, gejala diare, dan tadi kita sudah membuat larutan Oralit. Kemudian ada juga kita tadi sudah belajar tentang iklan media elektronik. Itu ada apa saja anak-anak? Iklan radio, iklan di mana lagi? TV. Nah, juga ada loh guru. Banyak. Tadi ada lantai apa saja? Horizontal. Apalagi? Vertikal. Melengkung. Melingkar. Anak-anak, sekarang Burani tanya, bagaimana kalian semua mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Gembira, Ibu. Atau Bahagia, Bu. bosan? Tidak. PPT-nya Bu. Bagus. Ada yang tidak paham? Atau begini perasaan kalian? Ya, tepuk tangan. Ayo kita tepuk tangan. Semua bergembira ya. Oke, nah. Ya, Bu. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Ayo Mas Irul, silahkan dipimpin berdoa. Saya lagi toh, Bu. Ya. Mari teman-teman kita berdoa. Habis ini kita main. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, baik. Terima kasih karena kalian telah belajar dengan baik hari ini. Semoga pelajaran yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari Burani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Yang Bu. Selamat siang. Iya. Sudah, Pak. Dari upload dulu Burani. Ya, semangat dari tepuk tangan untuk Burani.
kasih. Nggih. Perlu masukan oleh Bu Mutmainah sama Bu Ika, bagaimana perasaannya Bu Rani dalam belajar? Sudah lega, Pak. Sudah lega. Ya, sudah alhamdulillah sudah bisa menyampaikan materi. Kemudian saya juga bisa menggunakan video tadi meskipun saya menayangkannya juga sebentar-sebentar, tetapi tadi saya lihat sih dari PPT yang sudah saya tayangkan sepertinya materi masuk semua tadi Pak, terpresentasi semuanya. Dan saya kan juga tadi patokan waktunya sepertinya juga tidak lebih dari 20 menit. Masuk, tadi agak cepat-cepat juga Pak. Nggih. Banyak yang lewati ya, sama waktunya itu. Luar biasa Bu Rani. Iya, Pak. Gitu,